Selamat malam Pak. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Tatri Mauhana, NIM 1803030010, kelas Sosiologi A semester 6, dosen wali Ibu Hildegardis MI Nahak Esos MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan buku Power Politics and Society, Introduction to Political Sociology. Yang pertama, bab 1, definisi kekuasaan, dengan fokus pada upaya baru-baru ini untuk mendefinisikan konsep yang sangat abstrak tentang kehidupan sosial. Wawasan yang muncul melalui penggunaan dua hal alat analisis yang bisa digunakan dalam studi tentang kekuasaan politik dan masyarakat membantu kita terlibat pemikiran tentang konsep yang cukup sulit. Di sini ada juga metafora adalah perangkat analisis yang biasa digunakan untuk menggambarkan ide atau konsep ketika sebagai sosiolog sedang mencoba memahami misteri. Dalam Rigney 2001, Rigney menemukan bahwa sosiolog sering menggunakan metafora seperti model atau gambar untuk menerangi apa adanya sebaiknya ide-ide abstrak tentang kehidupan sosial. Model atau gambar berguna dalam menggambarkan cara bersosialisasi, kekuatan seperti interaksi, pengaruh kekuasaan. Di sini ada pemikiran tentang konsep yang cukup sulit, kekuatan teori dan penelitian di balik orang kaya. Ada sejarah eksplorasi ditemukan dalam 3 kerangka teoritis utama dalam politik sosiologi: perspektif pluralis, elit manajerialis, dan kelas sosial. Ada kekuatan atau konsep kunci dalam politik sosiologi, yaitu jika kita mulai dengan gagasan bahwa politik adalah proses umum yang digunakan untuk memperjuangkan kekuasaan dalam masyarakat diselesaikan. Pada awalnya barulah kita bisa memahaminya. Kekuasaan adalah inti dari pekerjaan sosiologi politik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungannya antara interaksi sosial, struktur sosial, dan proses sosial yang diubah oleh perjuangan dan Lution. Marx menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti korporasi, pemilik modal, dan lainnya segera bos mewakili sumber kekuatan masyarakat. Menurut Marx, file hubungan antara pekerja, upah, dan kepentingan kelas adalah sumber alienasi individu, tidak hanya dari mengejar kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, tetapi juga mengasingkan individu dari masing-masing lain. Ada metafora dan paradoks alat sosiologis dalam studi kekuasaan. Siswa yang mempelajari kekuasaan, politik, dan masyarakat akan menemukan bahwa wawasan yang berkembang sejauh ini datang dari aplikasi imajinasi sosiologis. Wawasan ini biasanya disampaikan melalui penggunaan metafora dan paradoks. Ini adalah alat yang berguna dalam pemikiran sosiologis. Metafora pengaturan kekuatan. Sosiologi politik telah mengungkapkan bentuk dan nuansa gagasan abstrak kekuasaan oleh Creasy. Klasik kontemporer tipologi menunjukkan setidaknya 3 jenis kekuatan minat untuk mempelajari masyarakat dan politik, yaitu yang pertama, kekuatan koersif dan dominan; yang kedua, otoritas dan kekuasaan yang sah; yang ketiga, kekuasaan yang istimewa dan saling bergantung. Ada juga tipologi dalam studi kekuasaan: kesulitan, ketakutan kelompok luar, kontrol aparat partai politik, penggunaan propaganda, dan penciptaan negara militer adalah hal yang umum membentukkan rejim semacam itu. Yang berikut, konseptualisasi kekuatan dalam sosiologi politik. Sosiologi politik secara tradisional mengatur studi tentang hubungan antara masyarakat, politik, dan kekuasaan menjadi 3 kerangka kerja. Itu yang pertama, pluralis, elit manajerial, dan kelas sosial. Ada kritik teori pluralis, yaitu penjelasan pluralis tentang kekuasaan dan politik dalam masyarakat bukan tanpa kritik.
Kerangka pluralis dalam banyak hal telah menjadi dasar untuk tandingan dan paradoks dalam sosiologi politik. Realisme dalam banyak hal paling sesuai dengan asumsi masyarakat demokratis Amerika Serikat. Ada sejumlah kerangka dan beberapa kasus gagal sama sekali untuk menjelaskan beberapa fenomena. Itu yang pertama, banyak penelitian yang dilakukan untuk membangun kerangka pluralis yang didasarkan pada masyarakat demokratis Amerika Serikat hanya sedikit tes modal pluralis dalam konteks global. Yang kedua, penekanan pada kelompok mengasumsikan bahwa individu berpartisipasi dalam proses politik sebagai hasil dari keanggotaan grup mereka. Yang berikut, ada juga bukti bahwa individu yang bergabung dengan kelompok dan asosiasi dipolitisasi cenderung melakukan berasal dari segmen populasi yang berstatus tinggi. Yang berikut, perpecahan sosial ini pada gilirannya dapat menciptakan polarisasi dan bukan konsensus nilai-nilai sebagai rezim mempertahankan. Yang berikut seperti yang akan kita lihat pada bagian beberapa pendapat bahwa biokrasi mengalahkan demokrasi. Ada pendekatan elit, material klasik dan kontemporer. Perspektif memiliki artikulasi rinci pertama dalam karya 4 cendekiawan Eropa Barat dipengaruhi oleh pengamatan pengalaman mereka tentang revolusi industri, Max Weber, Wilfredo Pareto, Gaetano Mosca, dan Robert Michaels. Ada juga kritik teori elit manajerial. Itu kerangka ini belum sepenuhnya menjelaskan semuanya aspek hubungan masyarakat politik. Mengidentifikasi 3 kritik utama argumen elit manajerial. Yang pertama, tidak jelas apakah elit sebenarnya cukup kohesif untuk memerintah sebagai satu atau tidak kesatuan. Yang kedua, argumen lain yang sangat relevan untuk Amerika Serikat adalah bahwa massa masih memiliki beberapa kekuatan untuk menantang. Yang ketiga, berkaitan dengan gagasan ini adalah bahwa modal massa elit yang lama terlalu sederhana dan mungkin tidak disalah kaitkan, terutama mengingat keragaman keduanya. Baik, terima kasih.